Kali ini Yuzon kedatangan Royal Enfield Himalayan yang paling baru nih, yang kemarin luncur di Gias. Tapi kalau di Gias kan kita cuma bisa ngelihat dari bawah panggung gitu ya, ngelihat spesifikasinya, ngelihat roda, lihat bodi gitu-gitu ya. Dan kita nggak bisa, bahkan naik aja nggak bisa, nyalain aja motornya nggak bisa. Nah kali ini gue mau nyalain, mau bener-bener gue review full, bahkan gue bawa sampai ke Gunung Batu. Jadi gimana review dari Himalayan ini, tonton terus videonya sampai habis. Nah kalau kemarin di Gias kan udah lumayan banyak yang kita bahas, jadi kalau soal yang lebih teknis gitu, spesifikasi, lihat aja di video di Gias deh. Nah yang sekarang, gue ingetin dikit ya soal bodinya, sekarang udah berubah banget, dia lebih dinamis, bentuknya nggak kaku kayak yang sebelumnya, tapi masih ada kesan retronya, lampunya masih bulat, tapi udah full LED, lampu sen juga udah LED, dan dia masih pakai dua fender begini ya, ada fender atas sama ada spakbora di bawah. Terus yang bikin apa ya, desainnya itu berubah sekarang, banyak orang yang bilang mirip Triumph Tiger gitu ya, atau mirip sama Moto Guzzi V85 gitu. Tapi emang kelihatannya begitu karena bagian tangkinya itu sekarang bener-bener berubah, dia sampai kayak ada shroud-nya gitu, tangkinya ke depan sini, dan ada pelindungnya tangki. Terus ya sisanya kayak yang gue bilang di Gias. Sekarang gue mau coba kasih lihat nih di speedometernya ada apa aja. Nah ini tampilan speedometernya bulat, masih memberikan kesan retro. Kalau dinyalain langsung ada welcomingnya, tulisannya Himalayan, keren banget. Dan ini semuanya full digital dan TFT penuh warna nih. Dan dia bisa disesuaikan kecerahannya. Jadi tadi begitu nyala kan terang banget, dan pas udah ini dia meredup gitu. Jadi bisa diatur brightness-nya. Di sini ada tachometer, kelihatan speedometernya di sini. Ini adalah indikator shift atau giginya ya. Terus ini ada jelasin kalau standar sampingnya masih kebuka, jadi kalau kita nyalain dia masih bisa, tapi ketika gigi satu standar sampingnya masih turun, dia bakal mati motornya. Standar di moge lah. Terus di sini ada indikator jam, ada indikator suhu, dan di sini ada odometernya. Di sini ada beberapa indikator lain seperti ada cek engine, ada informasi darurat, terus di sini ada ABS ya kan. Nah, di bawah ini kosong. Jadi kalau kita di setir stang yang kiri itu ada joysticknya, jadi bisa diubah. Nah, ini jadi ada odometer. Apa sih namanya, bukan odometer, MID. Jadi ada trip 1, trip 2, isinya tuh ada jarak sama konsumsi bahan bakar rata-rata, terus ada jarak dari bensin yang sekarang, nih bensinnya di sini. Jadi dengan bensin segini bisa menempuh jarak 226 km. Terus ada fuel consumption real time, ada indikator aki, ada keperluan kapan harus diservis, ya kan? Ada temperatur, dan masih banyak lagi nih. Jadi kalau kita tekan ini ke kanan yang lama, itu bisa nunjukin barcode-nya dia. Jadi kalau udah muncul barcode-nya, bisa dikonekin sama aplikasi Royal Enfield. Nah, kalau dikonekin aplikasi Royal Enfield, itu kita bisa pakai navigasi. Jadi kalau kita lagi jalan, ini adalah posisi standarnya yang tadi, yang awal, benar-benar blank. Nah, di sini tuh bakal nunjukin arah. Jadi ntar ada kayak petunjuk arah, dan sini berapa kilometer sampai belokan itu kita deketin gitu. Jadi dia navigasinya bukan kayak bentuk peta gitu, tapi petunjuk arah dan berapa jarak menuju arah itu, kayak gitu. Nah, kalau pencet yang di kanan sini, nah ini ada riding mode. Jadi ada performance-nya bisa ABS on, bisa ABS off, dan ada eco yang ABS on dan ABS off. Nah, karena Royal Enfield Himalayan ini adalah motor petualang, otomatis tinggi ya, bisa dilihat nih, joknya tinggi banget, kolongnya juga jadi lebih tinggi, jadi lebih aman kalau kita lewat jalan yang kurang rata gitu, nggak takut mentok. Tapi buat orang Indonesia, banyak yang kadang kesulitan nih dengan jok yang tinggi gini. Nah, Royal Enfield kasih satu fitur, jadi joknya ini bisa kita buka. Nah, buka belakangnya dulu, baru buka depannya. Nah, di sini ada dua as begini ya. Ini bisa kita pindahin, tadi itu posisi yang tinggi. Nah, sekarang gue pindahin ke posisi yang lebih rendah. Tuh, depannya juga pindahin. Nah, begitu dipasang, dia tuh posisinya bakal lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, bisa dilihat kan, lekukan tangkinya di sini, joknya di sini. Jadi ini posisi paling rendah dari Himalayan. Nah, sekarang sebelum gue jalan nih ke Gunung Batu, gue mau nyobain dulu gimana
duduk di atas Himalayan ini. Nah ini settingan yang paling tingginya joknya. Tinggi gue tuh 170 cm, bisa dilihat kaki gue bener-bener lempeng lurus ke bawah dan itu masih jinjit. Tapi dengan tinggi 170 ini masih bisa lah, jinjitnya tuh nggak sampai balet banget. Jadi bagian jari tuh masih bisa menapak gitu ya. Dan kalau stang ya oke lah, dia lebar, khas motor petualang. Terus kalau kita belokin gini nggak mentok ya kan, aman. Dan kalau kita setel yang lebih pendek itu lebih bisa napak lebih banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir nggak bisa bawa gitu karena ketinggian. Karena kalau pendek pasti, waktu itu gue udah nyobain lebih pendek sih. Jadi emang walaupun nggak bisa napak sempurna, tapi lebih banyak lah bagian kaki yang menapak ke tanah. Dan ini kerasa banget, motornya berat banget cuy. Nah sekarang yuk kita berangkat ke Gunung Batu. Oke guys, jadi gue udah nyampe nih di Kidemang. Itu letaknya di arah Gunung Batu ya, ke arah Puncak 2. Ini daerah Jonggol sono lagi lah. Perjalanan tuh gue dari kantor tadi tuh sekitar 2,5 jam. Jadi ya lumayan, di odometer gue tuh udah sampai 100 kiloan ya kan. Dan perjalanannya menggunakan si Himalayan ini, wah seru banget cuy, sumpah. Emang ini motor yang diciptakan untuk perjalanan jauh, naik-naik ke atas gunung gini-gini. Walaupun ini nggak tinggi banget ya, tapi lumayan lah. Banyak juga jalan yang rusak, banyak juga tikungan-tikungan yang tajam, tanjakan yang lumayan curam gitu ya. Dan si Himalayan ini bener-bener bisa mengakomodir semua itu gitu. Jadi emang motor petualang, dan dia pakai mesin yang baru juga ya kan, 452, tenaganya juga naik drastis, yang mana bikin impresi berkendaranya tuh seru gitu. Apalagi dia sekarang udah ada mode berkendara. Jadi kalau kayak ke daerah-daerah yang ibaratnya jarang pom bensin kayak gini, pakai Eco itu masih nanjak cuy. Jadi gue tadi sempat pakai Eco, itu masih nanjak. Dan Eco-nya itu ada 2, yang ABS atau non ABS. Dan performance juga 2, ABS dan non ABS. Kalau performance yang nggak usah ditanya lah ya, pasti kuat banget nanjak ke sini. Nah tadi gue coba sebentar pakai Eco, ternyata masih oke juga tenaganya, nggak terlalu kalah gimana gitu, nggak terlalu sulit gitu. Dan impresinya di jalan itu, sepanjang jalan itu dari perkotaan ya kan, lewat Cibubur terus ke daerah Jonggol sini, Cilengsi Jonggol, itu bener-bener masih enak motornya. Buat selap-selip di kemacetan juga enak ya kan, tinggal kita nyesuaiin aja. Nah yang bikin gue concern adalah motor ini tuh cukup berat gitu ya, buat ketika kita lagi di kota gitu, dari posisi standar samping gitu, misalnya berhenti parkir gitu ya, standar samping itu bener-bener naikinnya tuh berat banget cuy. Apalagi lu bisa lihat di sini standar sampingnya tuh miring banget, bikin posisi motornya miring banget. Jadi cukup effort lah ya buat naikin dari standar sampingnya. Terus handling juga terasa berat banget nih motor. Emang Royal Enfield lah ya, dia punya ciri khas yang retro, yang mana retro itu banyak banget besi-besi yang dipasang di motor ini. Walaupun kayak body gini beberapa plastik, tapi beberapa hal tuh dia kayak tangki tuh gede banget, itu besi semua. Jadi lumayan berat, bikin motor ini lumayan berat gitu. Dan rangkainya juga banyak banget besi-besinya sampai ke belakang. Semuanya bikin motor ini agak berat gitu dibandingin motor-motor adventure sekelas ini gitu ya. Nah terus buat impresi berkendaranya itu sebenarnya masih enak, suspensinya tuh enak. Walaupun suspensi depannya ini yang sekarang udah upside down ini bikin kalau kita lewat jalanan yang agak gelombang gitu, dia nggak terlalu ngayun, tapi enaknya stabil cuy. Jadi ketika belok gitu, suspensinya stabil, nggak banyak goyang, nggak banyak nggak ngebuang. Emang suspensi belakang lebih empuk daripada suspensi depan, tapi tetap dia nggak ngasih goyang gitu ya. Jadi buat nikung-nikung enak banget. Apalagi ini bannya dual purpose, pakai pelek jari-jari juga. Jadi kalau lewat jalan yang agak-agak nggak rata tuh enak banget masih. Nah buat tenaganya juga si Himalayan ini enak gitu. Gue tadi jalan menanjak sempet ibaratnya misgear gitu lah ya, masih di gigi 3, masih di gigi 4, tapi motornya masih mau nanjak, masih mau ngasih tenaga gitu ya. Kayak kita nggak pernah salah gigi jadinya. Pakai gigi berapa aja di Himalayan ini masih enak gitu. Terus handling yang tadi gue bilang berat, tapi kebantu sama stang yang cukup lebar. Posisi duduk juga enak, dia bisa diatur joknya ya kan, yang kayak gue bilang tadi waktu masih di kantor, joknya bisa diatur. Kalau kependekan bisa diturunin tuh
tinggi joknya. Nah, walaupun yang tadi gue bilang motor ini lumayan berat, tapi ketika dipakai jalan tuh ternyata motornya stabil. Jadi sempat macet-macetan juga di Jakarta. Itu kecepatan pelan aja nggak bikin kita goyang-goyang gitu dari motor, nggak bikin kita kagok mau jatuh gitu ya. Masih enak banget. Cuma emang PR adalah di putar balik. Kalau putar balik emang pakai Himalayan ini lumayan apa ya? Kalau buat pemula tuh masih bikin apa ya, takut gitu karena emang bobotnya itu yang gede banget. Sejauhnya sih semuanya masih oke. Konsumsi bahan bakar juga terbilang oke. Gue dari Jakarta ke sini tuh tercatat di MID-nya tuh 28,1 km per liter. Itu sih sebenarnya boros ya. Emang gue makanya ngebut-ngebutan, ngegas-ngegas mulu, nanjak gitu-gitu. Jadi nggak pakai Econoride. Tapi sejauh ini masih oke banget. Nggak apa ya? Masih dia 28,1 masih oke lah ya. Apalagi tanginya juga gede gitu. Jadi buat jalan jauh masih mengakomodir banget nih. Oke, setelah dipakai beberapa hari, kesimpulannya sih Royal Enfield Himalayan ini emang lebih bertenaga, lebih enak lah daripada generasi sebelumnya. Cuma emang ada beberapa catatan, salah satunya adalah motornya tuh lumayan berat. Dan kalau yang nggak biasa bawa moge, itu emang apa ya, kecapean lah ngangkat, diriin motornya gitu-gitu. Dan buat handling juga lumayan berat. Dan enaknya emang itu tenaganya naik, suspensinya juga enak walaupun depan sedikit keras. Dan panas dari mesinnya itu juga lumayan nih. Jadi walaupun udah pendingin cairan ya, tapi di kaki sebelah kanan tuh kalau macet-macetan terutama dalam kota itu berasa banget panasnya. Selebihnya masih oke. Buat pemula ini motor enak banget, tenaganya nggak terlalu liar, tapi masih bisa dikendaliin, tapi udah rasa petualangnya dapat banget. Apalagi juga suka retro ya kan, ini juga dapat di Royal Enfield Himalayan. Motor ini dijual dengan harga 151 juta untuk yang varian paling rendahnya, yang paling standar yang bisa dimodif-modif. Sementara kalau yang ini yang paling tertingginya harganya itu 156 juta untuk on road Jakarta. Jadi gimana? Tertarik buat beli nggak? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!